Nah, itulah store ambience yang bisa kita lihat. Ya, kita bisa lihat bagaimana dia mempertontonkan show. Saya pernah bilang ya, your store is your show ya. Toko kita itu adalah toko kita itu adalah media. Media yang besar sekali. Itulah pusat pertunjukan Anda. Itulah stage, panggung. Ya, itu panggung Anda kok. Apapun bisnis Anda. Seperti Mbak Riri, mengelola hotel. Hotel Anda adalah panggung Anda. Lobby Anda, parkiran Anda, resepsionis Anda, pakaian si resepsionis, pencahayaan, AC dan sebagainya, itu semua pembentuk ambience. Itu your stage, ya, show Anda. Apa yang Anda pertontonkan, apa yang mereka bisa lihat, itulah show-nya Anda. Itulah pertunjukan Anda. Silakan kita buka tanya jawab. Ya, silakan. Ada yang mau open mic, Bapak Ibu? Oke, Pak, kalau di toko saya dibuat barang retur berlaku 1 kali 24 jam gimana? Pak Malvin bertanya nih. Suara Mbak Riri ngetril barusan. Boleh diulang? Oh ya, oke. Kalau di toko saya dibuat barang retur berlaku 1 kali 24 jam di toko saya gimana Pak? Dari Pak Malvin. Boleh aja. Boleh aja. Yang jelas Anda punya aturan terhadap policy penukaran barang atau apapun itu. Anda harus mengumumkan, harus berani mengumumkan syarat penukaran barang, syarat retur dan apapun. Anda harus berani mengumumkan, ya. Itu bagian dari yang Anda tunjukkan. Orang tidak usah pusing, tidak usah bertanya-tanya, dia membaca dan dia menyerap. Dan itulah terbentuk yang namanya ambience. Ya, apakah mereka memberi penilaian apakah Anda toko yang bagus atau toko yang kurang bagus. Ya, pelanggan menilai kita dari apa yang mereka tangkap dari panca indera. Makanya tadi saya gambarkan seperti ini. Ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik ilustrasi ini. Pelanggan itu menangkap dari di tataran conscious mind dia adalah apa yang bisa ditangkap dari panca indera. Conscious dong, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya smell, yang saya taste, yang saya rasakan. Lalu kalau itu masuk mengendap ke bawah sini, itu menjadi koleksi saya. Koleksi yang ada di subconscious mind itu sangat powerful. Sangat powerful. Kenapa? Dia otomatis, nggak usah disuruh, dia otomatis. Contoh, belanja ke tokonya Pak Malvin. Di sebelah ada yang Anda tidak happy, dalam waktu 7 hari Anda boleh kembali. Dia lihat di toko Anda 1 hari, di sebelah 7 hari. Mana yang lebih memberikan kesan lebih nyaman, yang mana? Belum tentu bermasalah barangnya, belum tentu bermasalah. Tetapi kesan pertama yang mana yang lebih enak? Melihat yang memajang gede-gede, jika Anda tidak puas dengan barang yang Anda beli, dalam waktu 7 hari Anda bisa kembali ke toko kami. Sementara di kita, syarat penukaran barang, apabila Anda tidak puas, ini 1 kali 24 jam. Mana yang lebih membuat saya lebih comfort, lebih safe sebagai pelanggan? Mana? Pasti yang jedanya lebih panjang. Pasti. Ya, ketika orang berlomba-lomba bilang 14 hari penukaran barang, Mbak Riri, 15 hari. Hari ini ada toko baju ya. Toko baju. Yang saya pakai ini. Ini baju yang saya pakai ini dari toko tersebut. 30 hari. 30 hari Anda masih boleh tukar. Syaratnya cuma satu, label price card-nya jangan hilang. Cuma satu itu aja. Price card-nya jangan hilang. Ya. Nyaman nggak saya? Nyaman. Nyaman. Saya beli, saya keluar kota. Pernah kejadian ya.
Ini kisah nyata. Ternyata ukurannya itu tidak begitu standar. Saya beli, saya keluar kota, saya pakai, saya kedodoran. Mengerikan sekali kedodoran. Ya saya nggak jadi pakai lah. Saya buka lagi Mbak Riri. Saya buka celana, nih ngomong celana. Saya buka, saya simpan. Nah, saya panik. Saya panik. Aduh, label harganya mana ya? Baiknya, untungnya, saya punya kebiasaan Mbak Riri. Setiap kali beli baju baru itu saya gunting, itu saya simpan dulu. Untungnya, saya punya kebiasaan begitu. Pertama, saya menyukai desain-desain gitu ya, itu yang memperkaya saya. Kenapa saya gampang mengenali? Karena saya menyukai segala bentuk desain. Jadi kadang-kadang itu saya simpan itu karena saya suka bentuknya. Itu saya gunting, saya simpan. Saya punya laci yang untuk nyimpan begitu. Saya berharap banget saya belum membuang price tag-nya. Saya pulang dari luar kota. Nah, saya pergi keluar kota bisa sambung menyambung kan? Pulang berangkat lagi, pulang berangkat lagi. Bisa sambung menyambung, dan sampailah suatu hari di mana saya di Jakarta leye-leye, saya bawa balik barangnya dengan tas kantongnya, dan saya cari price tag-nya masih ketemu, saya balik lagi ke toko tersebut, saya punya 30 hari untuk mengembalikan barang. Dan proses pengembalian barangnya lancar jaya, tidak ada perdebatan. Mereka hanya ngecek apakah celana tersebut sudah dipotong atau enggak. Kalau sudah dipotong nggak bisa ya. Kalau celananya sudah dipotong nggak bisa dikembalikan. Ya, untungnya meskipun saya tidak terlalu tinggi, tapi ukuran badan saya termasuk ideal ya. Saya tidak perlu memotong. Itu contoh. Oke. Ada lagi? Silakan. Ya, baik. Kita coba lihat lagi di sini Pak, TV komersil apa nih, sebentar ketutup gambar. Ditempatkan di area toko. Pak, TV komersil yang di area toko, bagian store ambience ya, termasukkah gitu? Termasuk bagian store ambience. Termasuk. Pokoknya gampang Bapak Ibu, yang bisa Anda lihat itu secara keseluruhan pembentuk store ambience ya. Nah, hati-hati ya kalau Anda punya TV di dalam toko dan TV-nya mati. TV-nya mati. Sering loh, sering. Ini contoh yang bagus. Ada TV, sudah dibeli mahal-mahal, sudah diinvest, tapi mati. Wah, itu sering. Saya kalau keliling ke toko klien saya, itu salah satu sasaran saya. Saya masuk, ini TV ceritanya apa ini? Oh iya Pak, ini. Wah, ada puluhan alasan. Rusak, inilah, itulah. Pokoknya ada ribuan alasan kenapa TV itu tidak nyala. Apakah itu pembentuk store ambient? Iya. Bahkan itu menunjukkan betapa Anda tidak care ya. Bagaimana Anda merawat aset. Menunjukkan Anda tidak mampu merawat aset. Ingat ya, aset handling apa? Memastikan barang berfungsi sebagaimana layaknya. Jadi kalau ada TV, ya TV-nya nyala. Ngapain Anda pasang TV di situ? Apalagi Anda bilang itu TV komersial, tapi TV-nya tidak ada siaran, tidak ada iklan, tidak ada info, tidak ada ini dan tidak ada itu. Itu sudah membentuk yang disebut store ambience. Jawabannya iya. Ada lagi? Baik. Oke, kita coba lihat lagi. Pak Indra tuh. Ya. Pak Indra, toko display buah anggur digelar, diberikan tulisan mohon untuk tidak dicoba dengan alasan banyak yang mencicipi tetapi tidak membeli anggur tersebut. Gimana Pak perihal tulisan ini? Oke. Ini sudah masuk ke store ambience yang berikutnya, yaitu ada kombinasi ya. Apa yang dilihat adalah tulisan tadi, warning, tapi di sisi lain pelanggan ingin menikmati. Ingat, salah satu indera kita adalah indera pengecap. Ya, konsumen melihat, anggur nih, manis nggak ya? Kan tanda tanya. Mengapa Anda tidak sengaja membuka anggur? Memang lantas dipotong kecil-kecil, katakan ya dipotong selayaknya lah ya. Katakan anggur ya Anda potong 2 gitu ya, potong ini memang khusus untuk dicobain oleh pelanggan. Ya, sengaja dibuka
silahkan coba untuk membuktikan bahwa anggurnya manis. Sehingga mereka tidak membongkar, tidak nyobain. Loh, kalau Anda jual anggur, Anda belarakin, ya jangan salahkan pelanggan, ya mereka comot-comot ya, cobain. Jualan anggur biasanya di pre-pack ya, sudah di-wrap menjadi kemasan wrapping kan, disebut pre-pack. Pre-pack itu siap jual, sudah ada harganya. Jadi Anda tinggal lihat mau yang berat, yang lebih berat, mau yang lebih ringan, harganya sudah terpasang di situ. Dan memang Anda buka, Anda potong-potongin anggurnya, jangan sampai hancur ya, anggurnya dipotong yang bagus. Ingat, visual ya, visual. Kalau Anda motong anggur kayak dicincang gitu ya, ya mereka jadi jijik malah ya. Secara penglihatan, aduh jorok banget gitu. Bukannya menjadi pengen nyoba, malah nggak jadi beli gitu ya. Jadi tampilkanlah secara bagus kan, visual ya, visual, show, tunjukkan. Nih, bahkan sengaja di supermarket tertentu itu sengaja, mereka sengaja ada SPG yang menawarkan, Bu, cobain anggurnya, ini anggurnya. Cobain, manis Bu, dijamin manis. Terus kita coba, manis banget. Kalau saya penggemar anggur, ya saya belilah. Saya sudah merasakan anggurnya manis, gitu ya, atau jeruk, atau pear, atau apapun. Itu cuma contoh. Ya, Anda kan pasti mengambil contoh anggur supaya kesannya anggur kan mahal. Apakah selalu ada cara? Ya, Bapak Ibu, selalu ada cara. Ya, kita ini kan terlalu banyak alasan ya. Kita terlalu banyak alasan sehingga kita melegalkan atau menganggap yang kita lakukan ini sudah benar. Karena kita tidak cari solusi. Selalu ada solusi kok untuk segala hal. Ya. Kalau Anda sudah tahu anggur itu mahal, kalau anggur itu dicobain ya bangkrutlah saya, Pak. Oke, makanya anggur itu di pre-pack satu persatu, di pre-pack yang bagus, sudah ada harganya. Anda memang sengaja bikin anggur untuk dicobain. Supaya tidak dicomot-comot. Lah modal sedikit lah. Pasang SPG, penampilan good looking, dengan pakaian yang ya pakai cancer bed atau apa itu yang seperti terlihat di dapur. Biarkan dia menawarkan. Sengaja menawarkan. Kalau Anda geletakin, nanti ada ibu-ibu ya ambil, wah dia makan di situ setengah jam. Semua contoh Anda, semua sampel Anda habis ya di situ ya. Itu salah siapa? Salah yang punya toko atau salah pelanggan? Salah yang punya toko, karena yang punya toko nggak peduli mau melayani pelanggan, tapi mau enak sendiri gitu ya, nggak mau modal, nggak mau upaya. Nah, tadi yang saya ceritakan tadi, mereka jual anggur, mereka aman-aman saja kok jualan anggur, malah jualan anggurnya bagus. Kenapa? Ya karena tadi mereka mengkombinasikan antara yang bisa dilihat visual dengan rasa, taste. Yang bisa dilihat apa? Ada SPG, penampilannya bagus, kelihatannya bersih, menawarkan anggur, suruh coba. Kombinasi apa yang dilihat dengan apa yang dirasa. Beli nggak? Kemungkinan besar beli. Saya juga bingung ya. Contoh nih, saya kasih contoh lain biar lebih tegas. Nugget. Saya nggak kepikiran tuh beli nugget gitu ya, nggak kepikiran. Tapi di sebuah supermarket, mereka lagi menggoreng nugget. Aromanya aja sudah mengundang gitu ya. Gitu ya. Iya. Gorengan berdiri panas-panas gitu. Terus mereka goreng di depan kita. Terus kita jadi pengen nyoba kan. Habis itu mereka angkat, mereka potong-potong. Terus suruh kita coba. Kok enak gitu ya? Nugget gitu kok enak gitu ya? Ya tentu saja ya. Mungkin kita lagi lapar, aromanya oke. Kita cobain. Beli nggak? Beli loh. Beli. Iya benar. Beli. Rasanya oke ya. Artinya apa? Kita yang tadinya menganggap enteng ya. Nugget itu apa sih gitu ya? Tapi karena kita disajikan, kita coba, dan barangnya ada, Pak, sekalian, enak ya Pak ya? Nah kan gitu ya. Ini sebenarnya teknik marketing kan. Kamu cobain, enak kan Pak? Terus kita rasa nggak enak kan Mbak Riri ya? Sudah nyobain kan? Iya. Udah masak, kita udah nyobain. Terus waktu ditanya, masa kita ngomong nggak enak gitu ya?
Terus kita waktu nyobain, ya enak. Bapak mau coba barangkali Pak, ini kebetulan lagi diskon. Nah, sudah enak, pakai diskon lagi, gitu ya. Hari ini Pak, buy one get one. No, buy one get one. Ini kan teknik marketing kan sebenarnya ya. Nanti saya bahas ini ya di marketing communication tanggal 11 saya akan bahas. Itu termasuk salah satu cognitive bias ternyata. Ya, saya lagi mendalami itu juga yang nanti saya akan share. Itu ternyata bagian dari teknik marketing ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjual lebih banyak. Gitu ya. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.